Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita sekarang lagi di boarding school Hubul Ilmi Man 1 Semarang. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial kita. Dia adalah peserta finalis Lomba Duta Harmoni 2021 dari Jawa Tengah. Nah, dia itu kreatif banget loh. Dia menciarkan moderasi beragama lewat lagu-lagunya yang sangat menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Ramaditya. Halo Kak Radit. Halo guys. Silakan Kak Radit memperkenalkan diri dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramaditya Setiawan Al-Ahmad. Saya sekarang tinggal di Ngemplak Ketanggi, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Saya dulu sekolah di SMP Islam Ar-Rahmah dan sekarang saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Semarang. Oke, Kak Radit, bagaimana kabarnya? Sehat kan Kak Radit? Alhamdulillah sehat walaupun rada-rada meriang. Meriang apa nih? Oke, kemarin kita teman-teman boarding udah lihat lagu-lagu Kak Radit di channel YouTube Man 1 Semarang kan, keren-keren lagunya, menginspirasi banget kan. Nah, kan itu tentang syiar moderasi beragama. Kita itu masih rada salah mengartikan moderasi. Sebenarnya apa sih itu moderasi beragama? Ngomongin soal moderasi beragama ya. Jadi sebenarnya tuh moderasi beragama itu berasal dari dua kata. Yang pertama moderasi dan beragama. Nah, moderasi ini diambil dari bahasa Inggris yaitu moderation yang artinya sedang, tidak berlebihan dan tidak memihak juga. Kemudian ketika moderasi disandingkan dengan beragama, istilah ini merujuk kepada sikap kita, seimbangnya kita dalam beragama, tidak berlebihan dan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap dan praktik secara beragama. Nah, terus kan pasti kan kalian pernah dengar istilah kayak moderasi beragama tuh kayak mengurangi ajaran agama. Padahal tuh enggak. Sebenarnya moderasi beragama itu malah bukan mengurangi juga dan tidak berlebihan juga, karena moderasi beragama itu punya prinsipnya itu salah satunya itu adalah tawasud. Nah, tawasud ini adalah mengambil jalan tengahnya. Moderasi beragama itu mengambil jalan tengah antara berlebihan dalam beragama seperti ekstrim dan radikal, kemudian tidak mengurangi pula dalam ajaran agama seperti itu. Jadi selama ini kita mungkin kurang pemahaman tentang moderasi beragama. Kemarin sempat viral juga di Twitter kan, hashtag kayak tolak moderasi beragama. Nah, itu adalah orang-orang yang salah mengartikan kemungkinan gitu tentang moderasi beragama. Mungkin masih kurang tahunya tentang moderasi beragama, kurangnya ilmu tentang itu. Tentang moderasi beragama. Nah, kemarin kakak kan sudah sampai jadi finalis kan 8 besar senasional. Alhamdulillah. Keren banget kan. Nah, gimana sih cerita dari awal kakak ikut duta moderasi beragama itu sampai di titik sudah 8 besar itu gimana perjalanannya gitu? Berarti cerita dari awal gitu ya? Iya, dari awal. Oh iya, cerita dari awalnya tuh saat kan waktu itu ya ada dua lomba sebenarnya. Yang satu Kreanova, yang satunya Duta Harmoni ini. Nah, kemudian sebenarnya saya lebih tertarik ke Kreanova ya. Ke Kreanova itu cuman dari pembimbing OSIS tuh bilang, kamu ikut ini aja Duta Harmoni gitu. Lebih bagus daripada Kreanova gitu. Akhirnya saya ikut gitu dengan program saya membuat grup band ramah ini. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali ikut lomba, dan alhamdulillah baru kali ini gitu ikut lomba dan akhirnya sampai ke titik nasional juga gitu. Keren banget ya. Iya. Pasti banyak banget kan tantangan, halangan, terus di masa-masa saat kakak itu nggak bisa atau masih ragu-ragu gitu, gimana sih perjalanannya Kak? Ya. Bisa dikasih tahu tipsnya gitu. Kalau
misalkan gimana ya, kendala itu pasti semuanya dialami dalam orang-orang yang ingin menuju ke hal yang lebih baik. Kayak rasa malas kan udah pasti dimiliki oleh semua orang. Saya dulu pernah suatu ketika kan dalam ikut Duta Harmoni ini kan gimana ya, saya agak bimbang juga sebenarnya, soalnya waktu itu kan saya juga kelas 3 sekarang, mau mikir ke ujian juga. Akhirnya udah saya mantepin dalam hati, kamu ikut Duta Harmoni, kamu harus fokus dulu ke satu hal. Akhirnya saya ikut Duta Harmoni sembari belajar, walaupun ya agak keteteran juga. Terus kalau kendala yang kedua itu gimana ya, kan saya kan program saya sendiri itu kan membuat grup band. Grup band itu kan otomatis kan perlu mencari orang-orang yang berbakat di bidang musik. Sedangkan kalau dulu mah enak gitu, soalnya kan belum pandemi. Belum pandemi kan misalkan ada pensi atau ada pentas apapun itu, lewat situ bisa. Nah, cuman kalau pandemi gini gimana mau nyarinya gitu? Apalagi kan 2 tahun nggak ada pensi, lombanya paling yang diadain sama organisasi itu ya lomba cipta puisi, cipta cerpen, lomba foto gitu kan pastinya. Nggak ada lomba musik kayak gitu di sini. Nah dari situlah ya kendalanya. Artinya ya kita cari-cari lah kunjungan ke sekolah lain juga. Akhirnya dari SMA Negeri 1 Suruh, terus SMK NU Suruh juga, dari SMK Muhammadiyah juga. Kemudian sempat kemarin kita ada teman dari Tengaran juga, dari luar kecamatan juga. Lumayan jauh. Nah itu gimana sama teman yang dari Tengaran itu? Kan gini ya, dari teman kita yang dari Tengaran itu kan mohon maaf ini berbeda agama dengan kita ya. Awalnya tuh saya pikir takut gitu loh, soalnya ini menyangkut agama gitu. Nah, setelah berjalan kita ketemu gitu kan ya hasilnya ya biasa aja gitu, enjoy beneran. Ternyata seru juga gitu, belajar agama dengan orang-orang yang lain, belajar tentang toleransi juga. Ya seperti yang ada di bayangan kita, kalau bedanya agama pasti gimana nanti. Gimana ya, kan pasti ada bertemu dengan orang baru tuh rasa apa ya, kalau di bahasa Jawa tuh rikuh bahasa Indonesia malu atau apa gitu. Tapi setelah ketemu pun enjoy, biasa aja. Iya, family friendly lah istilahnya. Jadi jangan menganggap agama lain itu lebih buruk dari kita. Kita semua sama. Iya, kita semua sama, enjoy aja lah. Pokoknya saling menghargai aja kan ya. Iya. Dan nggak usah membedakan teman-teman kita yang beda agama kan. Nah, kemarin Kak Radit kan bikinnya grup band ya, pasti bikin lagu kan. Kemarin saya udah dengerin lagunya tuh keren-keren, ada 2 ya Kak. Iya, baru buat gue soalnya kalau mau buat lagi kan sedang terhalang teman kita gitu. Nah kan kakak udah dapat anggota nih, udah bikin lagu kan bareng-bareng gitu sama tim sebandnya. Nah pas bikin lagu itu ceritanya gimana sih, kok bisa terbentuk lagunya itu? Kan kakak dapat inspirasi dari mana lagunya itu? Penasaran saya. Jadi kan lagunya kan kita ada 2. Yang lagu pertama itu judulnya tuh Wujudkan Mimpi Terindah kan. Wujudkan Mimpi Terindah itu isi dari mimpi-mimpi saya. Saya punya mimpi untuk menyatukan seluruh perbedaan yang ada di masyarakat. Soalnya kan dengan menyatunya perbedaan kita nggak pandang bulu lagi gitu loh. Maksud dari nggak pandang bulu lagi di sini itu kita nggak mandang dia dari mana, dia dari asal mana, tapi ya udah kita Indonesia, kita satu gitu. Itulah mimpi saya, dan mimpi saya itu saya curahkan ke Wujudkan Mimpi Terindah ini, lagu yang pertama ini. Itu lagu yang pertama, intinya kayak gitu. Terus untuk lagu yang kedua judulnya adalah Meraih Mimpi. Nah, judul lagu yang kedua ini yaitu perwujudan dari mimpi saya yang lagu pertama itu. Kalau kita sudah tidak memandang perbedaan lagi, kalau kita sudah menjadi satu, ya nanti bakalan kayak
lagu saya yang kedua gitu, yang itu Terwujudnya mimpinya ya, itu kan. terwujudnya mimpi. Kan pokoknya keren deh lagunya. Kemarin saya dengerin di YouTube sama teman-teman. Nah kita itu dengerin lagunya enak didengerin, tapi kita itu belum tahu isi dari lagunya itu gimana sih, moderasi beragama. Masih banyak yang tanya-tanya gitu. Iya, soalnya gimana ya, kita terkadang tuh juga terkendala banyak hal, entah itu salah satu personal kita ada acara, nah itu yang membuat terkadang komunitas kita tuh jadi sedikit terhambat juga. Kesibukan sendiri-sendiri lah, kan pasti setiap orang punya kesibukan sendiri-sendiri juga gitu. Oke, nah itu kan tadi udah ada isi-isi dari lagu syiar moderasi beragama. Pokoknya kita jangan pandang dulu, jangan membeda-bedakan teman-teman kita yang beda beragama. Walaupun yang sama agama aja, kadang masih ada perselisihan. Bener banget. Yang beda agama lagi. Nah kita itu belajar untuk bermoderat. Kita nggak melebih-lebihkan agama kita, dan kita nggak menjelekkan agama orang lain. Seperti itu. Nah, agak aneh sih sebenarnya lihat orang-orang yang kayak gimana ya, istilahnya mereka sering menjelek-jelekan agama orang lain. Itu kan mereka terlalu percaya dengan agama mereka. Ya memang nggak apa-apa sih gitu, percaya dengan agama mereka, tetapi kan kalau cara mereka menjelekkan agama orang lain itu kan sama aja menyakiti hati mereka juga gitu. Memang ada gitu agama lain yang kayak menyalahkan agama yang lain, gak ada. Yang ada tuh agama itu pasti semuanya tuh cinta perdamaian, menghargai perbedaan. Semua agama pasti seperti itu. Agama itu pasti indah ya, setiap agama itu sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah itu kakak dapat motivasi dari mana sih? Motivasinya kakak itu ya bikin lagu. Jadi buat grup band itu. Iya kan, apa dulu kan kakak pertamanya masih ditunjuk guru gitu. Nanti ikut moderasi beragama yuk, bagus kok. Nah kan pertamanya kakak ingin ikut Kreanova kan. Nah sejak awal tahu moderasi beragama, terus kakak sampai digeluti lah di lomba itu sampai sekarang jadi finalis di nasional, itu gimana sih? Oh, jadi awalnya tuh saya buat grup band ini tuh waktu saya saya tinggal di kota Salatiga ya. Terus saya lihat teman-teman saya tuh bukan teman sih sebenarnya, tapi kayak anak-anak seumuran. Nah, anak-anak seumuran itu kayaknya mereka terjebak di pergaulan yang salah. Mereka membuang waktu mereka ya. Kemudian dari hal itu saya pun punya ide, bagaimana kalau kita buat wadah yang berisi orang-orang yang punya bakat di bidang musik, supaya bakat mereka tidak terbuang dan mereka bisa memanfaatkan waktu mereka saat pandemi sebaik mungkin dengan hal-hal positif. Kegiatannya jadi lebih positif kan ya? Iya, pasti kan di desa kamu ada kan pasti orang-orang yang pergaulannya mohon maaf kurang baik gitu. Pasti ada di desa saya pun juga ada sebenarnya. Nah, lalu dari itulah muncul sebuah ide buat untuk membuat sebuah wadah. Nah, wadahnya ini grup band Ramah. Ramah sendiri itu singkatan sebenarnya dari remaja antar madrasah sekolah sebenarnya sekecamatan Suruh. Saya pun akhirnya dengan itu saya mencoba untuk mencari personel kan harus, kalau sudah grup band kan harus ada personilnya juga. Iya benar. Pertama dari madrasahnya sendiri, kemudian saya berkunjung ke SMK NU Suruh, terus saya ke SMA Negeri 1 Suruh, lalu setelah itu saya baru ke SMK Muhammadiyah. Dari perjalanan saya itu akhirnya pun saya menemukan beberapa orang yang berbakat dan berminat untuk bergabung ke wadah grup band Ramah ini. Dan hasil lama-kelamaan waktu demi waktu pun kita lalui bareng gitu loh. Latihan bareng gitu ya? Latihan bareng, bikin lagu bareng, kumpul-kumpul bareng juga kadang-kadang.
Setelah itu pun terlahirlah dua lagu ini. Yang pertama wujudkan mimpi kita indah, yang kedua itu tadi. Ya. Keren. Oke. Di saat kakak bikin lagu itu pasti kan banyak tantangan gitu. Kan teman-teman kakak juga ada yang beda beragama kan. Nah, cara kakak menyatukannya itu gimana sih? Oh, untuk gini ya, kalau menurut saya pribadi, untuk cara untuk menyatukan orang-orang yang berbeda pendapat itu dengan yang namanya memahami satu sama lain, tidak egois lah istilahnya. Kalau mereka punya pendapat ya it's okay, kita dengerin dulu, baru kalau menurut kita kan saat mengumpulkan pendapat pasti adalah rasa gimana ya, rasa harus kayak gini gitu loh, harus mau, soalnya itu pendapat kita menurut kita paling benar ya. Untuk cara mengatasi perbedaan itu adalah dengan rasa memahami satu sama lain. Dengan rasa memahami satu sama lain pasti semuanya akan kembali lagi baik-baik lagi. Itu untuk menyatukan pendapat orang yang berbeda. Intinya saling menghargai. Iya, saling menghargai. Setiap pertemuan gitu pasti kan ada yang beda pendapatnya gitu. Iya. Pas diskusi bikin lagunya gitu. Iya, benar. Pas latihannya. Nah, terus kan kendala yang lain juga adalah rasa malas. Rasa malas Yes. pasti banget, rasa malas tuh. Entah malasnya gara-gara yang paling sering itu alasan nggak ada motor. Pasti alasan nggak ada motor, nggak ada yang mau nganterin. Padahal sebenarnya pun kita jemput pun bisa gitu. Misalkan nih Kak Ega itu masuk ke grup band kita, terus Kak Ega ini nggak ada motor gitu, terus nggak ada orang yang nganterin, itu sebenarnya pun teman kita pun bisa jemput gitu, gitu. Terus anehnya tuh malah Kak Ega ini nggak mau. Nah itu rasa malas itu yang nggak mau dijemput itu. Terus kadang-kadang hujan. Nah hujan itu sih ya dimaklumi ya, karena hujan kan bisa membahayakan juga kalau hujan. Iya. Jadi emang berat ya awal-awalnya bikin lagunya itu kan. Iya berat, soalnya kan kita dari latar belakang yang berbeda juga, kemudian baru paham gitu loh. Terus kan konsep musik yang inian dengan syiar moderasi beragama itu agak susah gitu nyatuinnya. Gak beda ya. Ya, agak beda gitu. Kalau kita terlalu ke moderasi beragama berarti nanti kayak musik syar'i gitu loh, gak kinian gitu kan. Kita kan ngincernya kan musik yang bisa diterima oleh remaja-remaja. Ya, remaja-remaja. Tapi bisa mengandung syiar moderasi beragama. Ya itu, tapi inti dari lagu itu adalah menciarkan moderasi beragama. Seperti itu. Kalau nanti kita terlalu ke moderasi beragama nanti dibilangnya kayak musik syar'i. Lagu-lagu sekarang kan anak muda zaman sekarang kan lebih suka yang musik-musiknya itu lebih ke Yang ke pop gitu kan. gitu kan. Lebih seru gitu. Ya, lebih Sekarang seru. jarang yang suka musik-musik Islam, itu malah jarang banget sekarang yang suka. Musik-musik syar'i itu musik-musik milik orang tua. Teman saya pernah bilang gitu, makanya itu agak sulit gitu rasanya untuk menggabungkan dua hal yang berbeda, musik sama menciarkan moderasi beragama ini, musik sama agama lah sebenarnya. Nanti kalau kita terlalu ke agama nanti dibilangnya bukan musik kekinian, tapi musik syar'i itu tadi. Kalau kita menuju ke musiknya terlalu ke musik, nanti malah kayak nggak ada isi dari moderasi beragamanya. Masa iya kita nyiptain lirik moderasi beragama tapi lagunya rock and roll? Gak mungkin kan? Makanya tuh semuanya harus pas, kayak nanti beatnya mellow atau beatnya cepet. Nah, susahnya itu menyatukan antara dua elemen ini. Tapi keren sih, bisa kok. Iya, soalnya kita kan nggak sendiri juga, dibantu sama teman-teman juga. Kakak itu udah ada komunitasnya ya? Komunitas yang untuk ramah band itu udah berapa orang kira-kira? Banyak atau sekarang sih kalau saya
berminat bisa sih gabung di komunitas. Boleh nggak sih? Boleh, semuanya boleh kok. Kalau misalkan ada kemauan pasti ada jalan. Tapi saya masih kurang nih di bidang musik. Kira-kira kalau gabung di komunitas itu harus bisa musik gak sih? Atau kita cukup mendukung atau gimana? Sebenarnya kalau mau gabung ke grup band itu ya harus bisa main alat musik gitu. Soalnya kan basic kita kan main musik juga, mau nggak mau juga harus bisa. Pelan-pelan bisa belajar. Iya, pelan-pelan juga belajar juga bisa. Nah terus kalau misalkan untuk bergabung ke komunitas bisa lewat dukungan juga kan, itu sama aja kayak mendukung kita kan. Nah itu juga bisa mendukung. Menyebarkan Iya. syiarnya Untuk itu. bener banget syiar moderasi beragama itu, entah itu lewat like, comment, subscribe juga, atau misalkan di share juga, atau bahkan menghafalkan lagunya juga boleh loh, bisa dicek di YouTube kan. Nanti saya bisa lah dikasih linknya. Bisa, nanti linknya dikasih di deskripsi. Keren. Bisa nyatuin antara musik yang zaman sekarang yang disukai oleh anak-anak muda Iya. zaman sekarang sama diisi oleh syiar-syiar moderasi beragama. Itu keren banget loh. Jarang anak-anak sekarang, anak-anak zaman muda sekarang yang kayak gitu, yang punya pemikiran seperti itu, yang Iya. punya pemikiran kayak Kak Ramaditya ini. Ya, soalnya kan juga target sasaran kita itu adalah remaja-remaja zaman sekarang yang dia menyia-nyiakan waktu saat pandemi. Mereka kan ada kan, pasti kamu punya teman lah. Banyak banget Ya, ya. teman yang Kayak gitu. saat pandemi kayak gini bukannya belajar tapi malah dia main. Nah mainnya ini kalau ke positif sih nggak apa-apa gitu, kayak dia kumpul-kumpul sama orang-orang gimana ya, hadro gitu kan, dia kan sama aja kayak sholawatan juga. Nah terus berkumpul dengan orang-orang yang pintar-pintar. Terus kalau misalkan dia bergaul sama orang-orang yang mohon maaf kurang baik kan, Iya. dia malah ikut terjerumus. Nah makanya itu juga target kita adalah remaja-remaja yang menyia-nyiakan waktu mereka saat pandemi. Daripada mereka membuang waktu mereka jadi sia-sia menjadi hal-hal yang negatif, lebih baik kita buat grup band aja. Grup bandnya grup band ramah ini. Lagu-lagu yang diciptakan oleh grup band ramah ini adalah lagu-lagu yang isinya tentang mensyiarkan moderasi beragama. Kayak gitulah intinya sebenarnya. Ya nanti deh setelah ini kita bisa nyanyi bareng kan ya. Boleh. Nanti kalau enggak nanti bisa langsung cek di YouTube aja. Sama Oke, like, nanti comment, dan subscribe. Kita teman-teman boarding akan nonton deh. Nanti kita kasih like, komen dari teman-teman boarding, disebarkan ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya itu lebih tahu apa sih moderasi beragama. Ya kita itu nggak salah kaprah intinya, nggak salah paham tentang moderasi beragama. Sebenarnya itu kan baik ya, ternyata moderasi beragama itu Sebenarnya baik kok. sifat yang sangat perlu untuk remaja sekarang ini. Perlu. Banget. Ya. Kalau enggak misalkan kalian ingin tahu tentang moderasi beragama, kalian bisa lihat di Instagram saya. Bisa disebutkan Instagramnya. Nanti auto follow deh. Kalau nanti dikasih di deskripsi aja gitu. Di sana saya di sana kadang-kadang saya juga live dengan teman saya, terus terkadang saya juga memposting gitu tentang moderasi beragama juga di sana aja. Nanti akun Instagram saya taruh di bawah di deskripsi. Jadi teman-teman semuanya nanti dilihat ya, di follow, dinyalakan notifikasinya biar Kak Radit kalau live dengan teman-temannya menciarkan moderasi beragama nanti kita bisa nonton bareng-bareng. Oke Kak Radit. Nah pokoknya keren-keren lah obrolan kita kan, dari perjalanan Kak Radit dari awal, dari ikut duta moderasi sampai di titik ini jadi finalis di Duta Harmoni Nasional 2021 ini. Keren. Nanti kita doakan Kak Radit supaya menjadi star Duta Moderasi Beragama Duta Harmoni Nasional. Terus misalkan nih Kak Ega kan udah dengar tadi, menurut kakak tuh
moderasi beragama tuh apa sih? Menurut kakak dulu kan istilahnya kan belum tahu gitu. Iya, tentang awalnya moderasi itu beragama. saya juga masih belum kurang-kurang paham gitu tentang moderasi beragama. Sering lewat gitu di grup-grup kelas dukungan untuk Aradit dalam menyiarkan moderasi beragama. Tapi saya sendiri itu masih kurang paham apa sih moderasi beragama itu. Yang saya tahu moderasi beragama itu kayak mungkin nggak kayak mele- kayak tausiah gitu juga. kayak tausiah gitu biasa pasti Ceramah, gitu, pidato, gitu kan. Nah, ternyata dari dengar penjelasan Kak Radit tadi, ternyata sifat moderat itu sangat penting buat kita semua. Moderat itu tidak melebih-lebihkan, tidak juga mengurangi. Pokoknya kita di jalan tengah, di pertengahan. Jadi sifat kita itu netral ya, nggak Netral, melebih. bener banget, netral. Moderat itu netral. Kalau istilah kekiniannya ya netral. Ya kita memahami, kita gimana ya? Kita percaya dengan agama kita tanpa kita menyalahkan pilihan orang lain gitu loh. Itu adalah moderat itu tadi. Bersifat moderat. Jadi kita anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman semuanya, sifat moderat itu sangat penting buat kita ternyata. Jadi penjelasan Kak Ramaditya tadi, itu moderat itu sifat yang harus kita tanamkan dari kita remaja ini, biar kita nanti setelah kita bermasyarakat, kita itu bisa bermoderat, tidak membeda-bedakan agama yang kita anut. Maksudnya nggak menjelekan agama lain. Pasti kan nanti kalau kita hidup di masyarakat banyak sekali perbedaan, itu sudah pasti perbedaan. Pasti, benar banget, udah pasti. Banyak perbedaan. Jangankan agama gitu, terkadang ya kan ada gitu pasti di desa kalian atau di tempat tinggal kalian gitu ada kayak yang namanya kumpulan remaja. Terkadang kumpulan remaja itu kan berbeda pendapat gitu, pasti ada gitu kubu A dan kubu B. Yang kubu A itu misalkan dukung yang namanya si Rohit gitu, terus yang kubu B ini mendukung pendapat yang dari Ega misalkan, pasti ada kayak gitu kan. Dari situ pun kita bisa belajar bermoderat sebenarnya. Nggak cuma yang beda agama aja kan, mulai dari kita sendiri baru beda pendapat aja, sifat bermoderat itu udah penting banget buat kita. Perlu netral lah istilahnya, apalagi sebagai pemimpin itu kalau menurut saya itu perlu yang namanya netral, moderat tadi. Karena ketika memutuskan pendapat dengan sebuah komunitasnya itu perlu adil dalam memilah dan memilih pendapat. Misalkan saya dan Kak Ega ini satu organisasi gitu, kemudian Kak Ega ini ingin menyampaikan pendapatnya gitu, terus saya pun gak terima gitu. Malahan teman kakak itu saya terima terus pendapatnya, dan itu udah nggak bisa jadi pemimpin lagi. Saya nggak adil. Berat sebelah ya. Ya, berat sebelah lah istilahnya. Sama dengan moderasi beragama. Moderasi beragama pun nggak boleh berat sebelah, harus di tengah-tengah gitu. Berada di jalan tengah, Iya, netral istilahnya. Menghargai dan saling tenggang rasa, bener, tenggang rasa. Keren banget lah. Saya jadi termotivasi banget dari kata-kata Kak Ramaditya tadi. Makasih banget loh Bapak, teman-teman semua juga. Nanti kita kapan-kapan deh bareng lagi kan sama Kak Radit, kita collab bareng lagi, kita bicara-bicara soal moderasi beragama. Oke Kak Radit, nanti Oke. kita susun lagi waktunya kan? Bisa. Oke, terima kasih Kak Radit sudah memberikan motivasi-motivasinya dari apa itu sih moderat, terus cerita-cerita Kak Radit di balik lagu-lagu yang diciptain sama Kak Ramaditya tadi, terus motivasi biar kita nggak malas, pokoknya jangan nyerah deh apa yang udah kita gapai, jangan disia-siain gitu aja kan ya. Iya. Sama satu lagi, ini gimana ya, bukan maksud saya untuk menggurui, tapi sebenarnya ini cuma sedikit motivasi gitu buat anak-anak muda atau buat penerus-penerus. Disampaikan untuk teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman, ini bukan kata-kata saya sih, saya juga ngambil dari kata-kata guru saya, tapi kata-kata ini kayak membekas gitu di hati saya.
Jadi kata-katanya tuh kayak gini. Jangan pernah kalian mengira-ngira kedalaman sebuah lautan sebelum kalian mengarunginya. Intinya maksudnya tuh kalian tuh jangan mikir gitu, mikir kedepannya gimana. Yang penting kalian jalanin aja dulu, dicoba dulu gitu loh. Iya, jangan takut gagal gitu loh. Jangan takut gagal. Jangan pernah mikir nanti kalau aku ikut ini susah deh. Kalau aku ikut kayak gini repot deh. Jangan kayak gitu. Itu sama aja kalian gimana ya, udah setengah gagal lah kayak. Soalnya kalian nggak yakin gitu. Kalian tuh harus yakin dengan keputusan kalian. Kayak itu. Jangan pernah mengira-ngira kedalaman sebuah lautan kalau kalian belum mengarunginya. Ya, saya juga pernah dengar gitu, kata-kata gini, kegagalan adalah kunci kesuksesan. Jadi kita itu ya nggak harus gagal dulu, tapi kalau kegagalan itu bisa mengantarkan kita ke kesuksesan ke depan harinya. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu sebenarnya kata-kata yang sering atau yang sering banget kita dengar kan? Sering banget kita dengar dan sering banget kita lihat juga di sosial media banyak gitu. Cuman terkadang tuh orang apa sih kata-kata ini lagi. Sebenarnya tuh maknanya tuh dalam loh. Dalam banget ya. Dalam banget aslinya gitu. Tapi anak-anak remaja zaman sekarang ya kayak saya misalnya itu kan enak rebahan. Rebahan untuk mencoba. Ya. Padahal sebenarnya itu kita coba aja dulu gitu. Coba aja dulu gitu. Kan kita mencoba itu belum tentu gagal. Tapi kalau kita nggak mencoba itu sudah pasti gagal. Karena kita nggak ngelakuin apa-apa lagi. Lebih baik kita gagal setelah mencoba daripada kita tidak melakukan apa-apa. Udah. Motivasi kayak gitu. Teman-teman dengerin semuanya. Pokoknya kita itu jangan malu, kita tunjukin bakat kita. Kalau kita punya bakat itu ya kita salurkan, jangan dipendam gitu aja. Nanti kan bisa berguna buat entah itu untuk diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Jangan malu untuk mencoba, itu kata Kak Radu. Makanya kita harus tetap semangat. Mumpung kita masih muda-muda gini kan. Iya. Kalau masa-masa muda kan nggak diulang 2 kali, nggak mungkin terulang. Bedakan mana yang menikmati masa muda dan yang menghancurkan masa depan. Penting. Kita katakan dari ayah saya. Bedakan mana yang namanya menikmati masa muda dan yang menghancurkan masa depan. Menikmati masa muda itu gimana? Menikmati masa muda itu kayak ya kita senang-senang lah waktu muda gitu. Kayak kita main-main kan senang. Itu kan kita menikmati masa muda. Sama yang menghancurkan masa depan. Menghancurkan masa depan itu kayak kita bergaul ke hal-hal yang negatif. Itu kan mereka kan senang, tapi kan juga menghancurkan masa depan juga. Maka itu bedakan mana yang namanya menikmati masa muda dan yang menghancurkan masa depan. Terinspirasi banget ya. Makasih banget loh teman-teman semuanya, jangan lupa ya pokoknya mulai hari ini stop males, stop Males. Rasa males itu akan menghancurkan masa depan. Ya benar. Kalau bisa di kamar kalian itu buat poster segede gaban atau segede apa itu stop males. Kita bikin kata-kata motivasi buat diri kita sendiri, bisa ditempel di kamar atau pokoknya jadi kita bangun tidur semangat, aku harus kerjain tugas, jangan males. Kerjain tugas teman-teman, apalagi buat orang-orang yang kayak ngerjain tugas tuh kayak gak niat nih, ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda banyak. Kalau ditunda-tunda terus dikerjain mah nggak apa-apa. Kalau ditunda-tunda terus dikerjain itu loh, itu akan menyangkut masa depan kalian nih, nilai kalian nanti. Semangat ya teman-teman, kita udah dapat motivasi dari Kak Radit, dari sifat bermoderat, terus menghilangkan rasa malas. Tetap semangat semuanya, udah tinggalin rasa malas kalian. Kita semangat belajar bareng sama teman-teman. Kita kan sudah mulai pembelajaran tatap muka walaupun terbatas kan, jadi kita bisa ketemu teman, kita bisa diskusi bareng, terus belajar bareng kan, itu seru. Udah bisa ketemu gini kan lebih enak. Kedepannya Kak Radit juga bisa menyebarluaskan syiar moderasi beragama kan. Nanti teman-teman atau teman-teman di Kecamatan Suruh
di luar seluruh pun juga bisa nanti disebarluaskan pokoknya. Kalau sudah PTM ini kan enak gitu, bisa ketemu langsung. Kalau online kan, kalau daring gitu kan misalnya harus pakai Zoom, harus nyiapin ini itu gitu kan. Beda kalau udah PTM, udah tatap muka kayak gini, kita langsung aja ngomong, ngobrol gitu. Kita mulai dari teman-teman kita sendiri aja dulu, nanti terus kita sebarluaskan ke teman-teman lainnya kan. Kita mulai dari diri sendiri, terus baru teman-teman kita, terus baru ke hal yang lebih luas. Nanti teman-teman boarding atau teman-teman di Man 1 Semarang ini yang nonton ini bisa disebarluaskan. Kita bisa nonton bareng-bareng motivasi dari Kak Radit, cerita Kak Radit sampai di titik yang sudah keren banget ini. Kita doakan juga semoga Kak Radit bisa menjadi the star bintangnya Duta Harmoni 2021 nanti. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol santai kita sama Kak Radit. Nanti next time lah kita bikin lagi. Oke, Kak Radit, boleh. siap kan? Siap. Nanti kalau teman-teman boarding atau teman-teman yang lainnya ngajak Kak Radit, selalu setia kan? Nanti kita bincang-bincang lagi sama-sama. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih Kak Radit atas motivasinya. Nanti kita bisa sharing-sharing ke teman-teman boarding school yang lainnya. Saya juga menjadi termotivasi banget setelah ini, setelah dengar motivasinya dari Kak Radit kan, apa itu moderasi dan jadi lebih paham, nggak salah kaprah seperti tadi kan ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk teman-teman Kak Radit juga sampaikan salam saya ya, yang rutin drama. Bisa minta kabarnya teman-temanku. Ya, sudah menciptakan lagu sekeren itu buat anak-anak muda zaman sekarang kan, lagu itu yang sering didengerin kan. Iya, tapi soalnya musik itu masuk ke dalam otak tuh kayak gampang banget gitu. Bahkan sekali dengar lagu pun kadang-kadang terngiang-ngiang gitu di kepala. Makanya tuh kita buatnya lagu. Terima kasih Kak Radit, tetap semangat terus. Semangat. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Kita bisa next time lagi live bareng sama Kak Radit atau dari kakak-kakak yang lainnya yang bisa memberi kita motivasi dan belajar semangat terus produktif. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah Kak Radit. Selamat beraktivitas juga. Oke, selamat untuk terima kasih ya. Langsung tutup aja. Terima kasih teman-teman. Nanti jangan lupa share, like, comment, and subscribe nanti ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.